Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 26 Mei 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan. Salah satunya diduga terlibat teroris, pemuda pembina rumah Tafiz di Kabupaten Goa ditangkap Densus 88. Untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Said dari Kabupaten Goa. Selamat sore rekan Said. Ya, dapat kami laporkan bahwa tim Densus 88 anti teror Polri telah menangkap seorang pelajar berusia 18-19 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana dia diamankan diduga karena terlibat jaringan terorisme, di mana diketahui penangkapan juga dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Usai mengamankan terduga pelaku, pemuda tersebut diamankan langsung oleh Densus 88. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga melakukan penggeledahan termasuk di rumah pemuda tersebut dan di salah satu pesantren di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana dari hasil pernyataan oleh ibu pemuda tersebut yang diamankan di 88, dia tak menyangka anaknya diamankan. Dia baru mengetahui anak putra pertamanya diamankan setelah diberitahu oleh anak bungsunya bahwa kakaknya telah diamankan oleh seseorang, sehingga uh, ibu pemuda tersebut mencari informasi dan menanyakan ke pihak wajib atau polisi yang sudah berada di sekitaran rumah tersebut, dan dinyatakan bahwa diamankannya pemuda tersebut yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA ini itu setelah diduga terlibat jaringan terorisme. Oke, ya. Lantas mungkin rekan Said dapat disampaikan juga kemudian bagaimana awal dari pihak kepolisian sendiri mengetahui informasi ini dan juga bagaimana proses penangkapan dari tersangka ini, apakah berlangsung cepat atau juga sempat terjadi perlawanan? Pada saat diamankan tidak ada perlawanan dari terduga pelaku. Dia langsung diamankan saat hendak membeli air galon yang tak jauh dari rumahnya. Setelah diamankan, barulah pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah dan di salah satu di pondok pesantrennya yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan atau menyita beberapa barang bukti uh, di, di dua TKP penggeledahan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada informasi atau visual keterangan lebih lanjut dari pihak. Baik, rekan Said, hingga saat ini bagaimana kemudian dari kondisi rumah tersangka dan juga spesifik dari pondok pesantren yang didatangi oleh pihak kepolisian? Apakah mungkin ada penjagaan ketat atau pembatasan akses mungkin? Sejauh ini belum ada penjagaan ketat di sekitaran rumah pemuda tersebut. Terpantau seperti biasa, kondisi rumah tersebut seperti biasa, dan menurut ibu pemuda yang diamankan ini, dia sempat shock karena tidak mengetahui bahwa anaknya ini juga teroris. Dan menurutnya juga keseharian anaknya seperti pengguna biasanya, dia dikenal pendiam, hanya
beraktivitas layaknya pelajar pada umumnya dan dia aktivitasnya kayak mengaji sholat dan menghafal Al-Quran. Kemudian respon atau pernyataan dari pihak pondok pesantren sendiri mendengar hal ini? Ya, bisa diulang. Lantas bagaimana kemudian respon atau juga pernyataan dari pihak pondok pesantren akibat dari insiden ini? Dia berharap orang tua dari pemuda tersebut berharap jika anaknya tidak terbukti bersalah maka diharapkan akan dipulangkan, dan jika bersalah dia berharap orang tua pemuda tersebut berharap agar dilakukan pembinaan atau diproses gitu. Berarti belum ada, ya rekan Said, berarti hingga saat ini belum ada respon dari pihak pondok pesantren? Untuk saat ini yang diterima dari keterangan tertulis uh, Densus 88 menyatakan pemuda tersebut diamankan lantaran diduga terlibat dan aktif di sosial media, uh, yang diduga aktif menyebarkan informasi atau hal-hal yang diduga berkaitan oleh jaringan teroris. Baik, rekan Said, untuk itu barang apa saja yang kemudian menjadi barang bukti dan berhasil diamankan oleh Densus 88 hingga saat ini? Untuk saat ini uh, orang tua dari pemuda tersebut yang diamankan masih top dan masih kami anggap bahwa pertamanya diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatan teroris. Iya, baik. Rekan Said, apakah suara saya terdengar jelas dari lokasi Anda? Ya, Iya, suara saya terdengar jelas. Bisa Anda pastikan suara saya terdengar jelas? betul. Iya, baik. Rekan Said, pertanyaan selanjutnya mengenai informasi yang Anda dapatkan, kemudian barang bukti apa saja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Dapat kami sampaikan dari informasi yang dihimpun dan keterangan dari keterangan pers dari pihak Densus menyebutkan bahwa mengamankan beberapa buku dan sebuah bendera pada saat penggeledahan di dua lokasi tersebut. Terbaru menurut ibu dan pemuda tersebut itu mengatakan bahwa pihak kepolisian uh, mengamankan dua tiga buku dari pemuda tersebut. Rekan Said, apakah kemudian pelaku atau terduga pelaku dikatakan hanya simpatisan atau diduga aktif dalam jaringan tertentu tersebut? Ya, bisa diulang? Iya, baik. Apakah kemudian terduga pelaku diduga hanya simpatisan atau aktif dalam jaringan tersebut? Untuk informasi tersebut masih dalam konfirmasi dari pihak yang berwenang. Baik, rekan Said. Gitu. Iya, baik, Ya, rekan Said. Lantas hingga saat ini pernyataan resmi apa yang dapat disampaikan atau sudah disampaikan dari pihak kepolisian untuk disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Goa khususnya? ya dari pernyataan Kapolres Goa tadi bahwa di wilayahnya terdapat pemuda yang diamankan, pihak kepolisian mengimbau agar tidak
mudah percaya dalam informasi-informasi atau jaringan-jaringan yang disebut atau diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Oke, baik. Terima kasih rekan Said atas informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari ibunda terduga pelaku atas nama Siti Khadijah dan pernyataan dari Ketua RW setempat Nasir Dengnai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tapi ada jadi nomornya itu yang ini gitu. Ini penangkapannya ini. Masyarakat tidak ada yang mendekat Bapak Ibu. Ya silakan balik, silakan balik. Yang motor lanjut, yang naik motor. Ya. Ya, ada. Tapi ada jadi nomornya itu yang ini gitu. Ini penangkapannya ini. Masyarakat tidak ada yang mendekat Bapak Ibu. Ya silakan balik, silakan balik. Yang motor lanjut, yang naik motor. Ya. Ya, ada.
Tapi ada jadi nomornya itu yang medis tuh. Ini penangkapannya ini. Masyarakat tidak ada yang mendekat Bapak Ibu. Ya silakan balik, silakan balik. Yang motor lanjut, yang naik motor. Ya. Ya, ada. Delapan 18 tahun. Dia diamankan terkait apa, Bim? Diduga teroris. Oh begitu. Iya. Berapa orang ini? Satu orang karena pas dari beli air galon langsung diambil anakku sama itu motornya. Oh begitu. Sebelumnya memang anak tak kerja di mana? Enggak kerja. Cuma dia membina di rumah Hafiznya. Oh dia ustadz atau apa? Kayak ustaz. Ceritanya masih kelas 3 SMA. Oh ini masih anak sekolah, memang anak tak tuh. Iya. Anak sekolah, tapi dia ngaji juga. Iya, mengajar. Di mana itu? Di sana di pondok. Di pondok mana, Bu? Di rumah Hafiz gratis, RHG. Di jalan apa? Enggak tahu jalannya juga. Lokasi bagaimana itu, Bu? Ya, Lokasinya di mana? lokasinya ada beberapa cabang tapi saya tidak hafal semua cabangnya, tapi sudah lama nih. Sudah lama memang mengajar di sini. Sebelumnya memang aktivitas apa yang dilakukan anak selain mengajar? Tidak ada. Oh, tidak ada gitu. Belajar di sekolah menghafal. Tapi memang tiba-tiba tadi langsung diamankan Langsung tuh. ditangkap tadi. Tanpa sepengetahuan adiknya gitu yang bungsu tadi lari datang ke sini, bilang ditangkap di Ammar. Tapi pas kita ditangkap ada di lokasi. Tidak ada. Saya tidak tahu bilang dia ditangkap tuh. Iya. Jadi saya cari informasi. Kebetulan di depan ada mobil polisi, saya baca, sehingga bertanya. Nah, jadi saya bertanya tuh sama ada Pak RT juga. Jadi Pak RT bilang iya aman gitu anak. Pak bilang yang penting jangki sakit itu jangki apa itu. Iya. Aktivitas hari-harinya selain mengaji apa lagi? Tidak ada. Nggak ada. Iya, sholat, masjid biasa. Di sini ini jadi rumah juga, tidak pernah juga keluar kalau tidak disuruh keluar. Nggak pernah juga tinggalkan sulsel atau apa? Alhamdulillah. Anak berapa bersaudara? 4 Dua bersaudara. Anak keberapa ini? anak pertama. Anar namanya. Muammar Asidi. Muammar Asidi. Berapa usianya? 18 tahun 19 tahun. Oh masuk 19 ini. Kan tadi ada berapa warga yang diamankan? Ada satu orang, Namanya siapa, Pak? Ammar. Ahmad. Dia diamankan di rumahnya memang atau di jalan? Bukan, dia diamankan di daerah Palangga, belakang apa itu? Taman Makam Pahlawan, Palangga. Terus sampai dikejar sampai ke sini ya? Kenapa bisa? Karena tempat tinggalnya sini. Oh tempat tinggalnya di Iya. sini. Cuma di Palangga mengajar tahfiz Oh, Quran. begitu. Iya. Dia diamankan terkait apa, Bang, Pak? Kenapa sampai bisa? Kalau menurut informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke. Terkait terorisme atau Begitu. Iya.
Kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makam Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja, sementara dia kan di sana mengajar tuh. Dia diamankannya memang di pinggir jalan sini atau seperti Di sini pas depannya sekolah Citra, SMP Citra sini. saat aktivitas apa tadi? Dia lagi membeli air galon. Oh begitu. Iya. Selain dia sendiri diamankan, apanya lagi yang diamankan? Motornya dibawa pergi juga Pak? Enggak, kalau motornya enggak, dia orangnya Ji. Iya. Orangnya saja yang dia amankan. Yang amankan dari mana Pak? Kayaknya dari Polda, Densus atau? Densus. Oh Densus. Iya, Jadi saat ini sudah dibawa. sudah dibawa dari tadi sore jam 5:30 sore. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 26 Mei 2025 Tribuners. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.